Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Bass, lonceng yang keras berbunyi, bergema di angkasa, seperti kejutan yang luar biasa, membuat hati orang-orang bergetar. Lonceng itu sepertinya memiliki kekuatan magis, begitu jatuh, kerumunan yang berisik itu tiba-tiba terdiam, hanya menyisakan suara tersisa yang bergema di hati setiap orang. Dalam keheningan ini, mata semua orang dengan suara bulat tertuju ke tengah-tengah tempat tersebut, di mana sebuah tungku perunggu besar dan berlubang indah ditempatkan. Ada nyala api yang berkobar di bagian bawah, menyebabkan asap menguap dari tungku perunggu dan memenuhi udara, seperti roh misterius dan misterius. Tiba-tiba, hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan asap di sekitar tungku perunggu di tengah venue seakan berhenti. Kemudian, sesosok tubuh tampak lahir dari asap, dan perlahan-lahan menjadi jelas. Dia mengenakan jubah putih cantik dengan sulaman pola awan emas, berkibar lembut dengan gerakannya. Wajah pria berjubah putih menunjukkan jejak waktu laki-laki atau laki-laki, tidak pikun, tapi mata yang dalam itu sepertinya berisi tahun-tahun dan cerita yang tak ada habisnya. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, telapak tangan ke atas, dan liontin giok sebening kristal melayang dengan tenang di telapak tangannya. Liontin giok itu memancarkan cahaya redup, seperti bintang paling terang di langit malam. Dengan lambaian tangannya yang lembut, liontin giok itu terbang ke udara dan berubah menjadi pita cahaya cemerlang yang mengelilingi seluruh tempat, menghubungkan semua orang dengan erat. Temperamen tenang yang tepat menampakkan keagungan yang luar biasa. Dia melangkah keluar perlahan, setiap langkah seolah berada di atas awan, sunyi tetapi seberat 1000 pound. Ketika dia berdiri di depan tungku perunggu, tepuk tangan meriah terdengar dari sekeliling, dan emosi orang-orang pun ikut meningkat. Pria itu berdiri di depan tungku perunggu dan tersenyum tipis. Senyumannya lembut dan anggun, tetapi dengan rasa percaya diri yang arogan. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Selamat datang di Menara Alkimia untuk berpartisipasi dalam 9 ini, acara permainan." Petik 2. Mengenai aturannya, Anda harusnya sudah mengetahui aturannya. Saya akan membiarkan Anda memasuki tempat kompetisi nanti. Setiap kontestan memiliki 3 kesempatan untuk menyempurnakan bahan obat. Jika Anda gagal ketiga kali, Anda tidak akan bisa untuk menyentuhnya di sini. Tentu saja, bahkan jika Anda gagal, Anda masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Jika Anda berhasil mencapai ambang batas Dewa Pengobatan dalam kompetisi pil abadi 9 putaran, itu akan terjadi, memiliki pengaruh besar pada konferensi alkimia Anda berikutnya. Tolong, jadi saya berharap yang terbaik untuk Anda. Kompetisi ramuan 9 putaran telah resmi dimulai. Saat suara pria berjubah putih itu turun, kerumunan di alun-alun kembali mendidih, dan suaranya sepertinya masih terdengar di telinga orang-orang. Suara itu bergema, mengingatkan semua orang bahwa kompetisi untuk meningkatkan keterampilan alkimia baru saja dimulai. Tungku perunggu besar juga menyala pada saat ini, dan beberapa api dengan warna berbeda muncul, seperti beberapa naga berwarna-warni, menari dengan gembira di dalam tungku. Setiap alkemis di tempat tersebut merasakan kesungguhan dan kesucian momen ini, dan udara dipenuhi dengan campuran aroma unik dari bahan obat dan roh peri. Dan pria berjubah putih, penguasa resmi Menara Luar dan Dewa Pengobatan kelas 5, menjadi fokus semua mata dan menjadi saksi dari peristiwa akbar ini. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat kompetisi. Pria berjubah putih melambaikan tangannya, dan energi ilahi yang kuat mengalir ke dalam tungku perunggu. Cahayanya menembus langit seperti pedang tajam, sehingga mata manusia tidak bisa melihat secara langsung. Dalam sekejap, semua pemandangan ditenggelamkan oleh lautan cahaya. Kebisingan di sekitarnya, suara benturan logam, dan aroma tanaman obat seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan dunia menjadi sunyi. Ketika sinar cahaya terakhir menghilang, semua orang perlahan membuka mata mereka dan menemukan diri mereka berada di alun-alun yang kosong dan kuno. Dikelilingi oleh suasana kuno yang kental, setiap batu bata seolah menceritakan kisah yang tidak diketahui. Langit diselimuti lapisan kabut tipis, mengaburkan garis luar di kejauhan dan membuat keseluruhan pemandangan menjadi lebih misterius. Tingkat menara pertama, yang awalnya ramai dengan orang, kini sepi. Hanya tungku perunggu besar yang masih berdiri dengan tenang di tengah lapangan, memancarkan cahaya lembut berwarna ubi. Di sekitar alun-alun,
Terdapat meja pemurnian obat yang telah dibagi dan ditata secara tertib. Ada ribuan meja pemurnian obat di sini. Di depan setiap meja pemurnian obat terdapat para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi ramuan 9 putaran sangat spektakuler. Ini hanyalah kompetisi pil abadi 9 putaran. Jika ini adalah kompetisi pil ilahi, bukankah pemandangannya akan menjadi? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Jauh di atas mereka, terdapat tempat duduk khusus yang merupakan tempat duduk khusus para juri kompetisi ramuan 9 putaran. Setiap tempat duduk khusus dipoles halus dan cerah dengan bahan kayu langka, serta dilukis dengan pola berbingkai emas, menonjolkan identitas dan selera. Di tengah alun-alun, platform alkimia besar menarik perhatian semua orang. Di atas meja terdapat berbagai alat dan bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan obat yang mempesona dan mengeluarkan aroma yang memikat. Dengan meja pemurnian obat besar sebagai pusatnya, meja pemurnian obat para kontestan disusun satu demi satu di sekitarnya. Para dewa pengobatan kelas 9 masing-masing menempati satu sisi, bersiap untuk memulai kompetisi mereka untuk menyempurnakan esensi dari 9 revolusi. Pada saat ini, 4 lelaki tua yang semuanya dewa pengobatan kelas 4 muncul di kursi khusus tadi, serta penguasa menara luar, 5 orang yang memancarkan tekanan menakutkan perlahan-lahan mengambil tempat duduk mereka semua fokus pada alun-alun ini, menunggu dimulainya kompetisi pemurnian yang luar biasa. Para kontestan yang terhormat, Anda sudah memiliki bahan obat mujarab 9 putaran di meja pemurnian obat Anda yang dapat disempurnakan 3 kali. Jika Anda gagal 3 kali, Anda akan langsung kehilangan ambang batas untuk mencapai dewa pengobatan. Jika Anda berhasil, Anda bisa menginjakan kaki di alam dewa pengobatan. Semoga sukses, pemurnian dimulai. Suara penguasa menara luar mencapai telinga ribuan kontestan di bawah. Segera setelah itu, ribuan pemain abadi pengobatan kelas 9 di alun-alun langsung mengambil beberapa bahan obat di meja pemurnian obat mereka dan melemparkannya ke dalam kuali pemurnian obat sesuai dengan proporsi standar, dan kemudian kekuatan jiwa dilepaskan. Indeks jari dan jari tengah ditekuk menjadi satu, dan kekuatan atribut api miliknya langsung mengembun menjadi api, dan mulai memanaskan dan menambahkan air ke dasar kuali alkimia. Dan beberapa alkemis menstimulasi apinya. Nyala api ini bukanlah api dewa, tetapi api lain dari semua alam, termasuk api binatang dewa, api binatang ajaib, api iblis, api hantu, api langit dan banyak jenis api lainnya api, dibandingkan dengan api ilahi, api ini adalah saudara yang lebih muda. Sebagai dewa segala api ilahi secara alami memiliki posisi teratas di antara api. Ini adalah keberadaan dewa yang melampaui api kaisar. Di alun-alun, ribuan obat abadi kelas 9 berkumpul, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan sangat terampil dalam memurnikan obat. Mereka masing-masing mengendalikan apinya berkobar, dan bahan obat mengeluarkan semburan aroma selama pemurnian. Suhu berangsur-angsur meningkat, dan seluruh alun-alun diselimuti gelombang panas obat penyulingan, membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Dewa pengobatan kelas 9 masing-masing memegang alat pemurnian obat dan dengan terampil memurnikan berbagai bahan obat yang berharga. Alis mereka dipenuhi dengan konsentrasi dan kepercayaan diri, seolah-olah proses pemurnian ramuan itu relatif mudah bagi mereka, bahkan jika mereka tidak mengekstrak esensi 9 transformasi, mereka tidak akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam sendan konferensi pemurnian nanti, jadi mereka santai saja dan latih ramuan ini. Seiring berjalannya waktu, aroma bahan obat tersebut semakin kuat, dan wanginya pun semakin memabukkan. Ribuan obat abadi kelas 9 masih sangat stabil dalam mengendalikan api. Mereka mengendalikan api mereka sendiri dengan mantap tanpa ada kekacauan atau kesalahan. 5. Sosok yang menonton juga menunjukkan sedikit keheranan. Adegan ini sungguh spektakuler. Ribuan obat abadi kelas 9 siap berangkat, dan kekuatan mereka tidak terduga. Mungkinkah dikatakan bahwa semua dewa obat kelas 9 dari generasi mereka saat ini telah mencapai tingkat keterampilan penyulingan obat yang sangat tinggi? Selama proses pemurnian obat, alun-alun tampak diselimuti lingkaran cahaya misterius, dan energi bahan obat meledak saat bertabrakan satu sama lain, seperti bunga api beterbangan kemana-mana, membuatnya pusing. Ini bukan sekadar pemurnian obat sederhana, tetapi juga upacara akbar yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kerja sama diam-diam dari ribuan obat abadi kelas 9, pengendalian panas, dan pemurnian bahan obat semuanya menunjukkan bakat luar biasa mereka dalam memurnikan obat.
Sosok mereka tampak misterius dan khusyuk di bawah cahaya api, dan seluruh alun-alun dipenuhi dengan aura pengobatan yang halus, membuat orang merasa seperti berada di negeri dongeng. Asap memenuhi alun-alun, dan aroma obat yang kuat memenuhi seluruh dunia. Kuali pemurnian obat terbakar dengan amukan api, nyala api berkobar, dan bahan obat berjatuhan di dalamnya, mengeluarkan suara yang nyaring. Para alkemis memegang jarum perak, mengontrol panas secara akurat, dan dengan terampil menjalankan proses pemurnian obat. Mereka semua menyempurnakan ramuan 9 putaran khusus, yang merupakan yang terbaik di antara makhluk abadi. Ia mengumpulkan esensi dari semua tumbuhan dan energi spiritual langit dan bumi untuk menjadi dewa pengobatan. Tentu saja, jika ingin mencapai ambang batas dewa pengobatan, Anda harus menyempurnakan esensi 9 revolusi saat obat mujarab terbentuk. Oleh karena itu, obat abadi kelas 9 ini juga berusaha sekuat tenaga, karena banyak dari mereka yang berhenti di sini, jadi mereka benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh ambang batas dewa pengobatan untuk membuat terobosan. Namun, ketika semua orang mengira kesuksesan sudah di depan mata, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Api yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi manik, dan nyala api itu berputar dan melompat seperti makhluk hidup, seolah-olah mengejek medisin immortal kelas 9 karena masih mendambakan dewa pengobatan. Dalam sekejap, dengan ledakan yang keras, kuali obat meledak satu demi satu. Jamu yang seharusnya tercampur sempurna langsung berubah menjadi bubuk, dan aroma dalam kuali obat tiba-tiba berubah menjadi bau gosong yang menyengat. Para dewa obat bergegas menuju kuali penyulingan obat masing-masing dengan tergesa-gesa, mencoba menyelamatkan bencana yang tiba-tiba ini. Tetapi semua upaya tampaknya sia-sia, karena bahkan kuali penyulingan obat tingkat terendah pun tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang sulit diatur pada saat ini. Tidak peduli bagaimana pemiliknya memanggil, ia tidak dapat menenangkan api amarahnya. Dalam kekacauan itu, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah begitu lutut mereka melunak. Menghadapi pukulan yang tiba-tiba ini, semua orang tampak tak berdaya. Alun-alun pemurnian ramuan yang semula teratur tiba-tiba berubah menjadi berantakan. Pecahan-pecahan tungku obat berserakan di tanah, dan aroma obatnya hilang, hanya menyisakan asap dan kekacauan. Dan dalam kekacauan ini, satu-satunya yang masih bisa tetap tenang adalah ratusan ahli pengobatan kuno yang berpengalaman. Ada sedikit kekhawatiran tersembunyi di mata mereka, seolah-olah mereka telah mengantisipasi perubahan hari ini. Mereka berdiri perlahan, memandangi sosok para dewa obat muda yang panik, mengetahui bahwa sekaranglah waktunya untuk melangkah maju dan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan situasi. Namun, ada juga suara keras yang datang dari kuali alkimia mereka, seolah ada yang tidak beres. Ekspresi dari obat abadi kuno sedikit berubah, dan mereka dengan cepat meningkatkan panas dalam upaya untuk menstabilkan situasi. Namun, beberapa ledakan terdengar berturut-turut, api di kuali alkimia padam, dan bahan obat terciprat kemana-mana. Para obat abadi diselimuti asap, dan wajah mereka ditutupi dengan tanda hitam. Asap memenuhi udara dan aroma obat memenuhi udara. Para alkemis mundur satu demi satu, berusaha menghindari bahaya. Para alkemis tampak serius dan segera membersihkan tempat kejadian untuk memeriksa apakah bahan obat lain telah terpengaruh. Kecelakaan penyulingan obat yang pertama ini membuat mereka sangat waspada dan sadar akan bahaya penyulingan obat. Tampaknya memurnikan obat mujarab 9 putaran bukanlah tugas yang mudah. Namun, di alun-alun, masih ada lusinan dewa pengobatan yang masih bersikeras, dan bahkan Xiao Yan tampaknya memiliki sesuatu yang tidak normal. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, mencoba menstabilkan suhu yang keras di kuali obat. Tapi saat ini, gelombang panas yang tidak mengikuti aturan apapun melonjak. Itu adalah aliran udara sepanas lahar. Ekspresi wajahnya langsung membeku telinga. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kuali alkimia itu seperti binatang raksasa yang daya tahannya telah mencapai batasnya. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Api cemerlang menyembur keluar dari celah-celah itu, seperti api kekaisaran yang terganggu, mengalir ke angkasa tanpa hambatan dan kemudian menghilang. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aroma yang kaya dan kompleks, yaitu aroma unik yang bercampur dengan cairan obat yang gagal dan ramuan yang terbakar. Xiao Yan dengan cepat mundur, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan di wajahnya.
Dia tahu bahwa kali ini dia telah kehilangan kesempatan pertama untuk memurnikan obat, dan tentu saja ada 2 peluang lagi, jadi dia harus mengatasi keterampilan pengendalian kebakaran dan pemurnian obatnya terjebak di Medicine Immortal kelas 9 untuk waktu yang lama, dan keterampilan pemurnian obat saya sendiri juga sedikit menurun. Namun, mata Xiaoyan segera tidak menunjukkan terlalu banyak rasa frustrasi, melainkan menjadi lebih bertekad. Dia tahu bahwa sebagai seorang alkemis, kegagalan dan tantangan adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, dia menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan tekad yang sesuai dengan nyala api yang berkobar, dan dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana menghindari kesalahan yang baru saja dia buat pada pemurnian obat yang kedua. Ayo lagi, Xiaoyan dengan cepat memasuki pemurnian kedua dari pil abadi 9 putaran. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan berbagai bahan obat ke meja pemurnian obat langsung ke dalam kuali pemurnian obat, dan api kaisar yang cantik datang lagi. Raungan keluar, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat. Kali ini, kendali apinya juga sedikit lebih akurat, dan mata gelapnya menunjukkan ekspresi ketekunan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.